datang ke kubur minta-minta itu, keterangannya mana? Nggak tahu. Kiai ini nggak tahu. Lalu itu perbuatan syirik. Karena meminta dan beribadah kepada Allah. Bawakan dalilnya. Di Quran banyak ayatnya tentang itu. Di Quran. Jelaskan. Nggak ada seorang sahabat pun yang kurang dia untuk menyembah. Jelaskan. Atau ketika ada kematian dia melakukan tahlilan. Tanya pada kiainya. Pak Kiai, antum mengadakan tahlilan, ada nggak dalilnya dari Nabi? Pernah nggak Nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuwailid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, dan juga mudah-mudahan segala urusan kita diberikan kelancaran oleh Allah dan diberikan umur panjang serta barokah hingga kita bisa menjadi hamba Allah yang sukses di dunia dan akhirat. Saya ingin menampilkan beberapa persoalan yang sering kali menjadi senjata tajam oleh kelompok Salafi Wahabi. Di antaranya adalah dalam konteks ihda'us tsawab atau mengirimkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Memang seringkali dikatakan oleh mereka bahwa ihda'us tsawab itu tidak sampai pahalanya ketika dikirimkan kepada orang yang meninggal atau kepada mayit. Ini yang seringkali difatwakan oleh kelompok Salafi Wahabi. Dan juga mereka seringkali mengungkapkan bahwa itu merupakan sesuatu yang bid'ah. Dikit-dikit bid'ah. Kesana bid'ah, kesini bid'ah, tidak ada dalil, tidak ada hadisnya, tidak ada teks Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah ihda'us tsawab untuk mengirimkan pahala sampai kepada orang yang meninggal dunia. Dengan konteks itu, ihda'us tsawab dan kemudian dijabarkan atau ditasawurkan oleh kelompok dari Salafi Wahabi ini kepada tahlilan dan kemudian haul dan kemudian ziarah kubur dan sebagainya. Ya, secara konteks satu pembahasan saja masalah haul dan kemudian masalah tahlilan. Itu merupakan sesuatu yang bid'ah karena tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yo, kalau kita pikir secara cerdas, Pak, ya, tahlilan itu tujuannya adalah ihda'us tsawab, mengirimkan pahala kepada orang yang meninggal dunia. Jadi pokok pembahasannya itu. Dan mereka memang secara tegas dari ustadz-ustadz Wahabi, ya, pahalanya tidak bisa sampai. Karena apa? Karena wa'an laisa lil insani illa masa'a. Ya, mereka ya bisa menikmati apa yang dia lakukan oleh orang yang meninggal dunia. Tidak perlu untuk kita bantu dengan Fatihah, dengan baca surat Al-Ikhlas dan kemudian Al-Mu'awwidzatain dan juga zikir-zikir yang lain. Lah, pokok permasalahan ini yang perlu kita sinkronkan ketika mereka mempersoalkan yang menjadi tradisi sekaligus amalia dari warga Nahdliyin. Jadi seperti itu. Dan kemudian sebagai bentuk pengantar gini, Pak, ya, kita itu dalam menyelesaikan atau merumuskan permasalahan ketika menggunakan dalil itu ya tidak harus dengan Al-Quran, Pak, ya, tidak dengan hadis. Karena cara nalar kita atau cara kita memahami substansi daripada Al-Quran dan juga hadis tanpa kita mengambil pendapat para ulama itu sulit, Pak, ya. Kita akui istidlalul ahkam dengan Al-Quran dan juga dengan hadis itu sulit, Pak, ya. Dan juga istinbatul ahkam, menulurkan hukum dari teks Al-Quran dan hadis itu sulit kalau tanpa kita mengambil maqalatul ulama atau pendapat para ulama. Sudah, saya langsung akan membahas. Yang menjadi poin penting adalah masalah ihda'us tsawab, mengirimkan pahala kepada orang yang meninggal dunia. Ketika mereka mengatakan bahwa itu tidak sampainya pahala tersebut kepada mayit atau kepada orang yang meninggal dunia. Kita tahu kelompok Salafi Wahabi ini memang menganut
pendapat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu seringkali memang mengutarakan dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal ya, karena beliau itu memang terkenal dari muhadis atau memang kental daripada hadisnya. Jadi kalau kita sinkronkan, kalau kita kembalikan apa yang menjadi pendapat dari Al-Imam Ahmad bin Hambal, bahwa beliau secara positif dan secara spesifik menyampaikan dalam kitab, ini dalam kitab I'anah at-Thalibin ya, mari kita cermati bersama dan kita perlu kaji bersama. Wa anil imami Ahmad bin Hambal annahu qala, diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal, beliau berkata, idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi fatihatil kitabi wal ikhlasi wal muawwidzatain. Jika berziarah atau kita melakukan ziarah kubur, faqra'u bi fatihatil kitabi wal ikhlasi wal muawwidzatain, bacalah Fatihatil Kitab ya, suratul Fatihah ya. Fatihatil Kitab itu pembuka Al-Quran adalah suratul Fatihah. Dan kemudian wal ikhlas, surat al-ikhlas wal mu'awwidzatain, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Wa ja'alu thawaba dzalika, dan jadikanlah pahala tersebut li ahlil maqabir, bagi orang-orang yang ada di kuburan itu atau orang-orang yang meninggal dunia. Jadi membaca surat Fatihah, Al-Ikhlas dan kemudian Mu'awwidzatain, pahalanya memang diperuntukkan atau dihadiahkan kepada orang yang meninggal atau di pemakaman itu. Fa innahu yasilu ilaihim, dan pahala itu sampai kepada mereka. Ini pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal yang memang menjadi rujukan utama dari kelompok Salafi Wahabi. Ya, ini seringkali memang sudah dilupakan oleh kelompok Salafi Wahabi. Karena apa? Karena mereka itu ya jurus utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi dua poin ini yang menjadi tumpuan pertama untuk mematahkan amalia-amalia orang Islam, khususnya warga Nahdliyin. Jadi kalau kita itu sesuai dengan konteks yang kita ajarkan ya, bahwa kita memahami dengan Al-Quran, memahami hadis itu butuh kita wasilah atau mediator, kalamul ulama atau maqalatul ulama. Dan sekalipun sumber dasar kita dalam masalah hukum itu ada 4 Pak ya. Ada Quran dan kemudian hadis, qiyas dan juga ijma. Ini 4 ini. 4 ini. Kalau ada di madhab lain itu ada istilah maslahah al-mursalah. Jadi tidak sesempit apa yang memang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dan dikit-dikit melanggar, dikit-dikit pekerjaan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan pemahaman yang butuh untuk diluruskan Pak ya. Jadi konteks yang secara mendasar kalau memang dalam Ihda'us Shawab yang memang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal ini adalah positif, fa innahu yasilu ilaihim, bahwa pahala yang memang dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia itu sampai dan memang dinikmati oleh orang yang meninggal dunia. Tidak sama dengan apa yang dijadikan prinsip oleh kelompok Salafi Wahabi, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi seperti itu ya. Jadi sahabat channel Ufik Media, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sekaligus jawaban bagi mereka yang sering kali menggorok-gorok dari ulama-ulama dari kalangan warga Nahdliyin. Jadi setidaknya perlu kita luruskan juga apa yang disampaikan kelompok Salafi Wahabi yang memang mereka itu ya terlalu terburu-buru dan terlalu sempit cara berpikir untuk menganalisa konteks hukum yang sebenarnya yang terjadi di kalangan masyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.